Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada sore hari ini, kita bersama-sama akan kembali mengadakan kebaktian rumah tangga di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulainya, mari kita mempersiapkan diri, kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 153, Pakailah Seluruh Hidupmu. Saudara-saudara, kita menyadari ada begitu banyak penyertaan Tuhan dalam hidup kita selama ini. Maka mari kita bersyukur pada Tuhan atas penyertaan itu melalui doa kita. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, jika hari ini kami masih merasakan kuasa dan juga kasih-Mu yang begitu luar biasa untuk setiap kami. Dari manapun kami berada dan dimanapun kami sekarang, kami tetap Engkau pelihara dan Engkau jaga. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, sehingga saat ini kami menyempatkan diri memberikan waktu untuk kami bersama-sama beribadah dalam kebaktian rumah tangga. Kiranya Engkau yang menuntun dan menolong kami sepanjang peribadahan kami saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara, mari kita kembali bernyanyi Kidung Pujian Rohani, Hidup Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya
hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang pertama, ayat ke-21 sampai ayat ke-30. Filipi 1 ayat 21 sampai ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itulah, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ada peribahasa harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama. Saudara, peribahasa itu mau mengungkapkan atau memiliki arti bahwa seseorang akan dikenang dari perbuatan-perbuatannya selama ia hidup. Meskipun orang itu sudah tiada, namun orang lain akan bisa mengenang orang itu. Karena apa? Bukan karena kematiannya, tetapi karena hidupnya selama ini. Penulis Amsal pernah berkata, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Amsal 10 ayat ke-7. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan untuk selalu bisa hidup dengan baik, mengisi hidup kita dengan baik, bermanfaat bagi orang lain, bagi diri sendiri, dan terutama untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, semangat peribahasa tadi juga dimiliki oleh Rasul Paulus, namun ia mengungkapkannya dengan bahasa yang berbeda. Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tentu saudara-saudaraku, melalui kalimat ini Rasul Paulus bukan mau mengatakan bahwa hidup atau mati itu sama saja. Hidup oke, mati pun oke. Tentu bukan itu maksud Paulus. Paulus punya maksud dan ia menjelaskan maksudnya itu dengan mengatakan bahwa jika ia harus hidup di dunia ini, maka itu berarti ia bekerja, membuahkan hasil, memberi buah. Sehingga ketika ia mati, hidupnya sudah bermanfaat untuk orang lain, hidupnya memberikan buah, dan buah itu dirasakan oleh banyak orang. Tentu buah yang tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun Bapak, Ibu, Saudara, ternyata Rasul Paulus pun memiliki sebuah dilema. Dia diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Ada dua pilihan yang ia hadapi. Dia hanya sekadar memenuhi keinginan jiwanya untuk bersama dengan Kristus, atau dia tinggal bersama-sama dengan umatnya di dunia ini untuk memberikan manfaat, untuk melayani, untuk memberikan buah bagi banyak orang.
Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus tahu bahwa ini bukan pilihan yang mudah untuk diambil, karena memang lebih baik dia bersama-sama dengan Kristus. Baginya mati dalam Kristus itu sebuah keuntungan. Tapi Rasul Paulus lebih memilih untuk hidup dan menjadikan hidupnya bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani banyak orang. Rasul Paulus tahu, saudara-saudara, ujian hidup, ujian cobaan yang akan ia hadapi ketika ia memilih untuk hidup di dalam Kristus tentu tidak mudah. Maka ia mensyukuri hidup yang Tuhan anugerahkan itu dengan menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidupnya. Saudara, dalam kehidupan kita pada saat ini ada banyak orang yang tidak mensyukuri hidup yang ia miliki. Ada banyak orang yang tidak menghargai kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Banyak orang yang membuang-buang waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada orang yang menyia-nyiakan talenta yang Tuhan berikan, tidak menggunakan talenta dan karunia itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebaikan banyak orang. Ada banyak orang yang menelantarkan keluarga sehingga keluarganya terbengkalai dan tidak terurus. Ada banyak orang yang justru menghancurkan diri sendiri dengan narkoba, dengan pergaulan bebas, dan sebagainya. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, tentu tidak menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup mereka. Karena diri mereka sendiri tidak mereka hargai, tidak mereka syukuri. Nah, saudara-saudara, agar tidak seperti itu, kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa untuk memenuhi tujuan hidup itu, menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup, ia mengatakan harus terus berupaya, berjuang untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ia berjuang untuk bisa hidup seturut kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak Allah, selaras dengan Injil Kristus. Hingga akhirnya dia memenuhi Injil Kristus itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini mari kita renungkan bersama-sama. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Apa yang saudara kejar dalam hidup ini? Apa tujuan hidup saudara? Apa tujuan hidup kita? Apakah tujuan hidup kita membawa kita kepada Tuhan? Apakah yang kita kejar itu menjadi bentuk tujuan hidup kita adalah Tuhan? Saudara, apakah kita menjadikan Tuhan sebagai puncak dari tujuan hidup kita? Dan lalu, dalam rangka itu, kemudian apakah hidup kita sudah kita upayakan agar bisa berpadanan dengan Injil Kristus? Apakah kita sudah mengupayakan, berusaha hidup kita menjadi seturut dengan kehendak Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, ada seorang penyair bernama Chairil Anwar yang pernah menulis puisi pada tahun 1943 berjudul Aku. Dan di dalam puisinya ia berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saudara, puisi ini, syair puisi Aku, tulisan atau ciptaan Chairil Anwar ini sebetulnya adalah jeritan rasa frustrasinya. Puisi ini sebenarnya adalah gambaran hidupnya sebagai seorang seniman yang brilian, yang menghasilkan karya yang begitu luar biasa, tapi ternyata ia menggunakan hidupnya, menjalani hidupnya dengan sembarangan, tidak terencana dan kacau, sehingga ia jatuh pada frustrasi. Ada banyak teman-teman senimannya yang mengatakan, menjuluki dia sebagai si binatang jalang. Maka saudara-saudara, di puisi ini dia mengungkapkan perasaan-perasaan frustrasi itu. Dia menjadi seorang penyair yang terkenal. Karyanya dikenang sampai saat ini, bahkan mungkin sampai 1000 tahun lagi. Meskipun hidupnya singkat, hanya 26 tahun ia hidup. Pada tahun 1949, dia harus menghadap kepada Sang Pencipta. Saudara, pembelajaran bagi kita semua adalah bagaimana kita memanfaatkan hidup kita yang singkat ini, yang sementara di bumi ini, dan sebagai apa kita ingin dikenang. Saudara, menurut saya jika hidup kita yang singkat ini bisa kita isi dengan bermakna, maka kita tidak perlulah meminta kepada Tuhan untuk hidup 1000 tahun lagi. Meskipun hidup kita singkat, namun bermakna, karena kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Karena kita hidup berpadanan dengan Kristus. Karena kita hidup untuk bermanfaat bagi banyak orang.
bermanfaat bagi sesama, dan memuliakan Tuhan. Mari saudara-saudaraku kita renungkan ini agar hidup kita tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena hari ini kami kembali merenungkan hidup kami, sebagaimana yang Rasul Paulus refleksikan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Kami diajar untuk terus menjadikan hidup kami berarti dan bermanfaat, baik bagi diri kami sendiri, baik bagi orang lain, maupun juga terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga kami bisa mewujudkan kehendak Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk bisa berpadanan senantiasa dengan Injil Kristus. Tuhan, kami mau berdoa bagi kehidupan kami dengan berbagai macam pergumulan. Kami yang saat ini sedang sakit, kami yang saat ini sedang bergumul tentang kehidupan keluarga kami, tentang pekerjaan dan perkuliahan atau studi anak-anak kami, atau apapun yang menjadi beban hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Berikan kami kesehatan khususnya ketika kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa kiranya virus ini segera dapat diatasi dan pandemi ini segera dapat berakhir. Dan kami pun dapat kembali merayakan hidup yang Tuhan berikan dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Ampuni kami Tuhan jika dalam hidup kami seringkali menyia-nyiakan hidup kami ini. Dan ajar kami untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ini doa kami Tuhan, harapan kami. Kami serahkan juga doa-doa pribadi kami yang kami lantunkan, kami naikkan di dalam hati kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami sampaikan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur dan memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kebaktian kita akan segera kita akhiri. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 365B, Tuhan ambil hidupku. Saudara, kini mari kita kembali melanjutkan aktivitas dan kehidupan kita. Gunakanlah waktu saudara dengan optimal dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan kasih cinta Tuhan menyertai saudara-saudara dimanapun saat ini saudara berada, hingga sampai akhir masa. Amin. Kebaktian kita selesai Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.